Terima kasih ini sudah hadir di pertemuan ke-12 ya. Tetapi sebelumnya Ibu akan itu dulu ya, review dulu. Pada pertemuan 11 kita sudah masuk pada pengujian hipotesis, di mana dalam pengujian hipotesis kan kita telah pelajari bagaimana langkah-langkah pengujian hipotesis ya. Hipotesis statistik adalah kan rumusan sementara mengenai parameter populasi yang akan diuji berdasarkan data sampel gitu ya. Nah, di dalam pengujian hipotesis, kita sudah kenal juga ada dua tipe kekeliruan kan ya. Kekeliruan tipe 1 dan kekeliruan tipe 2. Menolak hipotesis yang seharusnya diterima ya. Kemudian kalau kekeliruan tipe 2 adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Nah, sekarang kita akan fokus dulu kepada kekeliruan tipe 2. Kalau tipe 1 kita tahu sendiri ya bahwa kalau tipe 1 itu peluang, kalau dinyatakan dalam peluang adalah syarat signifikan kan ya. Alfa adalah peluang menolak A0 ketika A0 benar gitu ya. Kalau alfa ya. Sedangkan kalau beta adalah peluang menerima A0 padahal si A0 itu salah gitu ya. Nah, kita menginginkan kedua-duanya kecil kan, tapi nggak bisa ketika alfa kecil, beta jadi besar. Ketika alfa besar, beta jadi kecil. Nah, sekarang kita akan fokus kepada beta. Nah, kalau kita kurangkan nih 1 minus beta, berarti pengertian kita nih, ini menerima. Kebalikannya kan menolak. Berarti peluang menolak A0, A0 yang salah. Nah, ini kan harus besar ya. Menolak A0 yang salah kan harus besar. Berarti dia tuh kita beri istilah di sini adalah power ya atau kuasa uji. Jadi merupakan peluang menolak A0 jika A0 salah. Itu adalah 1 minus beta atau kuasa uji. Pengujian hipotesis yang baik, ya. Pengujian hipotesis yang baik adalah powerful. Kalau powerful berarti 1 minus betanya besar kan? Besar kan ini menolak yang salah ya, harus besar. Nah, jadi kita harus mempunyai pengujian hipotesis yang memiliki kuasa ujinya besar. Nah, masalahnya sekarang ini dipakainya di mana? Biasanya dipakainya nanti kalau dalam statistik selanjutnya adalah untuk menentukan misalkan berapa N-nya untuk pengujian hipotesis supaya powerful gitu ya. Nanti kan dia si peneliti tadi akan menentukan berapa sih powernya supaya mendapatkan N yang maksimal, yang optimal. Jadi dia tuh N-nya berapa sehingga menghasilkan kuasa uji yang terbaik, yang terbesar, yang paling besar. Kenapa yang paling besar? Karena kan kuasa uji merupakan peluang menolak A0 yang salah gitu. Masalahnya gimana sih menghitungnya gitu ya? Oke. Kita lihat contoh dulu ya. Di sini ada istilah fungsi kuasa ya, fungsi kuasa. Nanti kita akan bisa, insya Allah bisa ya, dengan sedikit Ibu jelaskan bagaimana cara menentukan beta dan 1 minus beta, yaitu hasil akhirnya si power ini tuh nanti akan bisa digambarkan dalam kurva kuasa ini. Kurva dari fungsi kuasa tadi. Nah, kuasa uji itu besar ya. Si 1 minus beta itu besar. Sehingga nanti kalau beta kan kalau peluang paling besar kan 1. Nggak mungkin lebih dari 1 gitu ya. Nah, jadi di sini 1 minus beta kan bergantung pada beta juga. Karena 1 minus beta ya 1 kurang beta kan. Si beta sendiri kita akan pelajari bisa caranya bagaimana untuk menghitungnya. Kalau sudah dapat beta, kita bisa tahu berapa 1 minus beta fungsi kuasanya ya. Nah, ini tuh artinya kenapa? Apa sih angkanya? Ini tuh menunjukkan jadi beta itu merupakan tadi di awal beta adalah peluang menolak H0, peluang menerima H0 ketika H0 benar kan gitu ya. Jadi artinya si beta di sini untuk nilai mu sama dengan 61 misalkan ya,
Nih, untuk mu sama dengan 61, di sini menunjuk. Ini contoh dulu ya, belum ada contoh secara realnya. Ini berarti gini, beta tadi adalah menerima A0 yang salah ya, yang A0 pada A0 salah ya. Jadi si beta di sini adalah peluang menerima A0-nya ada, padahal sebenarnya si A0-nya itu adalah sebesar 61. Gitu. Peluang menerima H0, misalkan H0-nya misal ya, H0 misalkan mu sama dengan 60. Maka di sini ada beta mu ya. Kalau H0-nya itu misalkan mu sama dengan 60, gitu ya. Misalnya, maka pengertian di sini mu 61 dapat beta itu diartikan bahwa tadi kan beta peluang menolak menerima H0 apabila H0 salah. Jadi peluang menerima mu-nya 60 padahal sebenarnya mu-nya itu 61. Sekian peluang. Gitu. Kalau di sini berarti peluang menerima 60 padahal sebenarnya mu-nya 62. Ini nilainya. Gitu ya. Jadi nanti saudara bisa membuatkan beberapa nilai mu-nya dibuat sendiri di sini, betanya dicari sendiri, diperoleh satu minus betanya, lalu digambarkan dan jadilah kurva kuasa uji di sini, yaitu yang melengkung seperti objek ya. Kita lihat bagaimana cara menghitung beta ini. Tapi sebelumnya ada ketentuan faktor apa saja sih yang mempengaruhi fungsi kuasa itu. Yang pertama, kuasa uji bergantung kepada jarak antara nilai parameter yang diuji di bawah 0 dengan nilai parameter sebenarnya. Contoh di sini, kalau kita mengatakan mu-nya adalah di H0-nya sama dengan 60, padahal sebenarnya adalah 61, jaraknya itu 1 nih. Bedanya 1. Kalau sebenarnya 60, kalau misalnya menerima 60, padahal sebenarnya 62, berarti jaraknya 2. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan nilai parameter yang diuji dengan nilai parameter sebenarnya, gitu ya, true value-nya. Nah, kemudian semakin semakin besar jaraknya besar, maka semakin besar juga kan kepada standar deviasi populasi. Kalau misalkan kecil simpangan waktu populasinya, maka kuasa ujinya akan besar. Ya. Kemudian kuasa uji bergantung kepada ukuran sampelnya. Ya, maka di sini ada ketentuan bahwa semakin besar kuasa uji, semakin besar ukuran sampel, maka semakin besar juga si powernya ya, powerful lah, semakin powerful. Kuasa uji bergantung juga kepada alfanya, maka alfa yang kecil menghasilkan kuasa uji yang besar, gitu ya. Ini hal-hal yang akan terlihat ketika akan menghitung beta, ya. Contohnya, misal kita akan menguji A0-nya di sini ya, bahwa rata-rata populasi adalah minimal 1000. Alternatifnya adalah di bawah 1000. Ya. Diketahui sigmanya 5, alfanya 5%, ukuran sampelnya 100. Maka muncul pertanyaan, berapa beta jika mu sebenarnya itu adalah 998? Nah, di sini ditanyakan beta, artinya di sini berapa peluang menerima mu minimal 1000 jika sebenarnya betanya adalah 900, jika sebenarnya mu-nya adalah 998. Apakah jelas? Menerima mu minimal 1000, itu kan artinya ya, jika sebenarnya si mu itu bukan minimal 1000, melainkan di bawah 1000. Berapa di bawah 1000-nya? 998. Kan tadi beta adalah peluang menerima A0 dengan syarat A0 salah. Ya, jadi kalau kasus sekarang di sini adalah peluang menerima mu lebih besar 1000, padahal si mu itu di bawah 1000. Paham ya? Jadi nanti kita akan buatkan suatu kurvanya berdasarkan keterangan dari soal ini. Gini.
kita akan punya distribusi dari mu-nya itu statistik uji kita di bawah 0 benar. Jadi mu kita itu 1000. Ini kan mu kan tengah. Ya. Kemudian ini kan uji kiri kan begini. Nanti alfanya kan ada di sini. Sekarang alternatifnya kalau memang bukan minimal 1000 kan di bawah 1000. Ini kan di 998 taruh di sini ya. Di sini adalah 998. Ada yang menjorok ke kiri dan ada yang ke kanan. Kita lihat. Taruh ini. Nah, ini alfa. Alfa kita berapa ya? 5%. Untuk kasus 1000 dulu ya, jangan semua ke 998. Ini si alfa itu kan menolak alfa apa? Menolak H0 apabila H0 benar, gitu ya. Menolak 1000 apabila sebenarnya 1000 gitu ya. Ya, kita lihat. Di sini terdapat Z kan, atau yang berhubungan dengan X bar kritis. Artinya batas-batas rata-rata yang kritis di sini, di mana kalau rata-ratanya itu ke kiri, maka H0 ditolak. Tapi kalau rata-ratanya ke kanan, berarti H0 diterima. Kenapa begitu? Karena kan sebelah kanan alfa itu kan daerah terima. Ya, ini kan daerah terima H0 ya. Ini kan daerah terima. Ini daerah terima H0 yaitu mu di atas 1000. Kalau yang merah di sini adalah daerah tolak kan? Daerah tolak ya. Di pengujian hipotesis yang kita sudah bahas dua pertemuan ya. Ini daerah tolak. Nah, artinya apa? Ini kan X bar nih. Di sini kan sumber data itu kan X bar, gitu ya. Maka kita akan tahu berapa sih rata-rata kritisnya, batas ketika akan menolak H0 atau menerima H0. Nah, jadi kita harus cari di sini berdasarkan keterangan dari si Z ini dan alfa yang ditentukan. Mau apa ibu? Mau merah. Nah, Z adalah X bar yang akan kita cari. Kalau statistik uji kan di bawah H0 benar, berarti H0-nya berapa? 1000. Di bawah H0 benar kan 1000 mu 0 ya. Sigmanya berapa? 5. N-nya berapa? 100. Nah, ini kan dapat dicari. Kalau 5%, kalau 5%, ini kan luasnya min 1,64 boleh, 1,65 boleh, kan gitu ya? Masih ingat? Min 1,65 boleh, min 1,645 juga boleh, kan nggak ada yang pas kan? Nah, ini Z-nya dapat dari tabel. Maka nanti dapat kan si X bar kritisnya. Buat apa sih? Buat mencari beta. Emang gimana sih beta? Beta itu, lihat di kurvanya, beta itu adalah di hijau. Di ini beta nih. Luas ini. Kenapa itu beta? Karena tadi beta adalah peluang menerima mu sama dengan minimal 1000 apabila sebenarnya bukan minimal 1000 tapi 998 lebih dari 1000 tadi. Jadi ini kan daerah terima ini. Ini kan dari yang 998 ini kan menjoroknya ke sini. Berarti daerah terima di sini kan dia masuk di daerah terima 1000 kan. Menerima 1000 padahal sebenarnya 9 pun terpenyerupa. Paham nggak dari gambaran ini? Silakan. Beta posisinya di sini. Berarti peluang menerima H0 1000 minimal 1000 ini padahal sebenarnya mah mu-nya itu 998. Berarti kan bisa dicari betanya. Jadi si betanya itu berarti peluang Z lebih besar kan ke kanan ya. Lebih besar dari X bar kritis tadi dikurangi. Kalau ini kan di bawah H0 bernya 998. Sebenarnya kan 998. Ketika sigma itu pertama 5 per akar 100. Dapatkan nanti beta.
Paham tidak? Silakan di ini dulu. Karena nanti Ibu kasih bocoran. Kalau ujian nanti Ibu akan mengeluarkan soal mengenai penentuan beta. Silakan, ada pertanyaan? Suara Ibu terdengar nggak nih, Pak? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Ya, baik. Ada pertanyaan tidak? Ini gambarnya nih. Tuh. Si beta T kan yang menjorok ke sini. Dia itu masuk daerah terima untuk yang 1000 tadi. Padahal sebenarnya makan 998 gitu kan? Kenapa nih dapat 998,18? Itu berasal dari keterangan tadi. Yang Ibu tuliskan tadi bahwa si X bar kritis tadi dulu kan? Tadi itu Z sama dengan X bar kritis dikurangi 1000. Ketika di sini ya, kita menggunakan alfa nih. Yang biru kan alfa di situ. Sigmanya kan 5, N-nya kan 100. Berarti ini Z kan tahu. Min 1,645 deh, biar di tengah-tengah. Ini adalah X bar kritisnya 1000 dibagi 5 per 10 ya. Maka kan cari X bar kritisnya adalah 1000 dikurangi 1,645 kali 5 per 10 ya. Atau 0,5 ya. Itu kan akan dapatnya segini. 998,18. Sehingga si beta betanya adalah peluang Z lebih besar dari 998,18 dikurangi. Sekarang di bawah H0 benar yang ini 98. 998 dibagi 5 per akar 100. Akan dapat itu berapa ya? Bisa cari peluang Z lebih besar berapa ya? Sebentar, lepas ya. 0,5 dikalikan sekian tabel. Saya hitung ya. Itu 0,18 kan ya. 0,18 kali 0,5 ya. Itu enggak? Lima per 10 kali, iya kan ya? 0,18 8 maaf, 999 ya, bukan 98. Salah Ibu. 99 ya. Nih. Bukan 98. 999,18. 999,18. Oke. 999,18 dikurangi 998, itu kan 1,18 ya, kali 0,5 ya. Kali 0,5 atau apa? 5 per akar M10 kali sama aja ya. Dibagi, maaf, kali dibagi ya. 998, 1,13 ya, Bu. Berapa kan? Positif berapa? 1,1384. 1384 1,13 1384 1,14 satu 1,1384. jadi 14 ya? 14 ya? Iya, Bu. Lihat di tabel. Ibu kok 2,36? Yang ratnya juga 2,36, Bu. 2,36 ya? 1,18 dibagi 0,5. 2,36 ya, sayang ya? Iya, Bu. Tadi salah ngetik, ya itu mungkin. 2,36 Iya, positif Bu. ya? Ya, oke. Iya, Bu, salah Positif itu. ya? Positif kan? Ini lebih besar ya? Iya, Bu. Oke, sip. Lihat tabel normalnya. Ini kan positif. 2,36 ini kan
Mencari positif kan 1 kurang, udah aja dari negatif. Negatif 2,36 berapa? Negatif 2,36 tabel normal. 0,0091. Ya, 0,0091 ya? 0,0091, 0,0091. Berarti itu data udah dapat. Maka 1 minus data kan tinggal kurang. 1 minus datanya, kuasa ujinya ya, adalah 1 dikurangi 0,0091 ya. 0091, berarti 0,9919 ya. Ini baru 1. Nanti kita bisa bikin lagi bagaimana betanya kalau misalkan tadi kan ini 998 ya. Apakah semakin ke sini menjauh, mas 6 gitu dan seterusnya. Dihitung berbagai beta, berbagai mu. Nanti 1 minus betanya dihitung untuk berbagai mu. Dapatlah nanti kurvanya. Nah, itu kuasa uji ya. Ini salah satu cara menghitung beta ketika akan menguji sebuah rata-rata uji kiri ya tadi ya. Uji kiri, karena kan di bawah 1098. Uji kiri. Bisa dikerjakan kalau uji kanan, bisa dikerjakan untuk 2 sisi, untuk mu ya. Kalau misalkan untuk V proporsi bisa ya. Jadi ini salah satu caranya untuk menentukan beta itu gimana. Yang penting paham dulu beta itu ngitungnya seperti apa dan pengertiannya seperti apa, sehingga kalau misalkan pengujian hipotesisnya untuk parameter yang beda-beda juga Anda bisa ya. Yang penting pahami cara menghitungnya bagaimana. Nanti untuk berbagai parameter yang diuji bisa dikerjakan. Silakan, ada pertanyaan nggak? Misal nanti ya, kerjakan aja dulu akan bahas. Mu sama dengan 30, misalnya ya, A1-nya mu di atas 30, diketahui sigma-nya 2, kemudian N-nya adalah 49, alfa-nya adalah misalkan ya mau 0,5 boleh, 0,10 juga boleh ya. Kan nanti tadi kan ada ketentuannya, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kuasa itu apa aja. Ada simbangan bakunya, ada N-nya, ada alfanya, ya, ada jarak dari mu dengan dari parameter yang true value ya, ini dengan ini. Jadi saudara bisa nyoba-nyoba nih, misalkan kalau mu-nya adalah misalnya 31, 32, 33, 34, 35 dan seterusnya. Oke, nanti kan dapat beta ya. Betanya berapa? 1 minus betanya berapa? Itu contohnya ya. Ini uji kanan. Kalau 2 sisi boleh nyoba-nyoba, banyak contoh di bukunya ya. Dicoba aja, pakai nanti di lab bisa dikerjakan. Ya. Oke, itu pemanasan untuk ini ya. Untuk pengujian hipotesis lanjutan dari sebelumnya. Sekarang udah masuk ke 2 sampel. Ada pertanyaan dulu sebelum berlanjut ke uji 2 sampelnya. Ada? Kita ada? Oke. Di sini ada pengujian untuk kasus 2 sampel ya. 2 sampel itu bisa 2 sampel independen, bisa juga 2 sampel dependen. Nah, yang dimaksud dengan 2 sampel independen itu artinya sampelnya itu tidak ada hubungan. Misal, kalau akan membandingkan 2 buah treatment misalkan ya, ada 2 buah treatment ya, treatment itu bisa obat, bisa juga perlakuan misalkan pemberian soal yang berbeda, macam-macamnya. Karena ini treatment itu faktor-faktor yang akan diuji. Ada pria, ada wanita, ada pria, ada wanita, pria, wanitanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan membandingkannya ngacak aja, mau 3 wanita, 3 pria, boleh begini. Ya, atau kan mau misalkan nanti akan dibedakan ini kelompok laki-laki, ini kelompok perempuan, bisa dari orang-orang yang ada. Itu artinya 2 sampel yang independen, ya. Objeknya kan berbeda, ya. Nah, sekarang si treatment ini tuh akan dibandingkannya bisa berdasarkan rata-rata, bisa berdasarkan proporsi, ya, atau juga berdasarkan variasinya atau variansnya.
Itu kasus dua sampel yang independen. Kalau dua sampel dependen bagaimana? Kalau dua sampel dependen, misalnya tadi ada sebanyak ini 6 orang. 6 orang itu namanya A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, kalau misalkan dua sampel dependen, berarti kan diukur 2 kali. Ini misalkan sebelum, ini setelah gitu ya. Ada desainnya itu bisa before after setelah. Jadi A sebelum, nanti A setelah. B sebelum, B setelah. C sebelum, C setelah, dan seterusnya. Jadi ini objeknya yang sama diukur 2 kali. Ya, yang dilihat adalah bagaimana misalkan efek obat itu ya. Efek obat itu misalkan setelah 2 jam gitu. Atau kan bagaimana apakah obat penurun panas itu efektif enggak? Nah, sebelum dikasih obat berapa suhunya, setelah dikasih obat ini bagaimana suhunya gitu. Itu artinya satu objek diukur 2 kali. Tetapi bisa juga yang dua sampel dependen ini dipasangkan, ya, dipasangkan misalkan anak kembar, ibu pernah kasih contoh, ada kembarnya 2 anak gitu ya, kakaknya, ini adiknya, kakaknya, ini adiknya. Nanti dilihat aktivitasnya menurut orang psikologi, misalkan yang kakaknya relatif lebih aktif dibandingkan adiknya, misal. Nanti dilihat kan berapa skor keaktifan kakaknya, berapa skor aktivitas adiknya gitu ya. Ini kan dipasangkan, orangnya kan 2. Gitu ya, ini 2. Jadi dua sampel dependen itu tidak selalu satu objek 2 kali, bisa juga dipasangkan. Paham ya? Nah, untuk kasus dua sampel dependen, kita hanya bahas menguji 2 buah rata-rata saja. Tapi kalau dua sampel independen, yang akan diuji itu bisa rata-ratanya, bisa variansnya, bisa proporsinya. Ya, itu adalah overview-nya untuk dua sampel, kasus dua sampel ya, baik independen maupun dependen. Nah, jadi pertemuan 12 ini adalah akan kita bahas, mudah-mudahan cukup sampai dengan dua sampel dependen ya. Kemudian kita akan bahas dulu sekarang untuk kasus dua populasi yang independen ya, membandingkan rata-ratanya. Kalau membandingkan rata-ratanya, maka kita akan tahu kan berarti bagaimana ya rumusan hipotesisnya. Karena kita sudah belajar menguji sebuah rata-rata yang kita sepakat bahwa kuasai dulu pengujian hipotesis yang satu sampel itu, maka untuk selanjutnya sama saja. Ya, jadi pasti kalau sekarang membandingkan rata-rata, pasti dalam pikiran kita sekarang, oh membandingkan rata-rata ya, berarti ada rata-rata pertama, ada tidak sama, gitu ya, lebih besar, lebih kecil, itu kan sama aja perumusan hipotesisnya. Ya, yang jadi kuncinya sekarang apa ya statistik ujinya, gitu kan ya, statistik ujinya. Statistik ujinya berarti bergantung kepada sigma varian 1, varian 1 atau simpangan baku 1, simpangan baku 2 dari populasinya. Notasi sigma kan menunjukkan populasi ya, kalau S sampel. Nah, kalau misalkan sigma 1 dan sigma 2 diketahui, gunakan statistik uji Z ya. Bisa juga dengan ini confidence interval ya. Kemudian kalau tidak diketahui gunakanlah T, tapi ada asumsi juga nih. Kalau untuk menguji untuk simpangan baku yang tidak diketahui itu ada asumsi bahwa sebenarnya nanti kita boleh menggunakan T asal varian 1 sama dengan varian 2. Lucu ya. Sigma 1 itu tidak diketahui, tetapi ada asumsi ini gitu ya. Nanti diuji sebenarnya. Ini diuji. Ya. Jadi kalau yang untuk menggunakan T tetap ya harus distribusi normal, N-nya kecil, variannya sama. Kalau untuk lihat mah ya sigma 1, sigma 2 diketahui, N-nya besar, nggak ada keterangan normal nggak apa-apa, pakailah kecil. Sigma 1, sigma 2 diketahui, N-nya kecil, tapi normal, Z, gitu ya. Kemudian sigma 1, sigma 2 diketahui, N-nya besar, nggak ada keterangan normal, pakai Z. Sama seperti waktu menyimpulkan sebuah rata-rata, gitu ya. Jadi seperti tadi bahwa rumusan hipotesisnya bisa begini, ini uji kiri ya. Kan kiri kanannya kan di H1 ya. Uji kiri, uji kanan kita fokus ke H1-nya, bukan ke H0-nya. Di sini karena H0 kan tidak ada perbedaan ya. Akan sama dengan kan mirip H0 ya. Ini lihat ke H1-nya aja. Ini uji kiri pasti kan, ini uji kanan, ini ujinya dua sisi. Ya. Terus kenapa yang ada di bawah ini? Ya sama aja nih. Kalau pindah ruas kan jadinya minimal 0, ya lebih kecil 0, gitu kan? Ini maksimum sama. Ini adalah di atas 0. Jadi ada perbedaan. Kalau lebih besar 0, berarti kan ini 1 lebih besar dari ini 2, ya. Kalau lebih kecil 0, berarti kan ini 1 kan lebih kecil dari ini 2. Ya, oke. Itu hanya penulisan saja. Tapi ada juga yang menggunakannya bahwa
mu1 kurang mu2 sebesar berapa gitu ya, sebesar misalkan ini perbedaan 1 dengan 2 itu adalah sebesar 5 gitu ya. Nanti akan masuk ke statistik ujinya. Kita lihat nanti ya. Ini uji kiri, tetap di kiri ini daerah kritisnya, alfanya ya bagi 2 kalau nggak bisa dibagi 2 kalau one tail. Ini di kanan juga nggak usah dibagi 2. Kalau 2 sisi ya baru dibagi 2 ya. Jadi titik kritis yang banyak dikumpulkan jadilah daerah kritis. Nah, statistik ujinya, jadi kalau sigma 1, sigma 2 diketahui, ini sampelnya adalah acak, paling bebas, kemudian berdistribusi norma. Nah, ini statistik ujinya. Jadi yang biasa kan kita Z adalah simpel ya harusnya. Z adalah yang biasa ya, X bar kurang mu 0 dibagi sigma per akar N. Gitu ya. Sekarang tidak sendirian nih si X bar teh, duaan diselisihkan tadi kan. Jadi kita punya selisih rata-rata. Kalau ini kan distribusi samping rata-rata. Kalau ini selisih rata-rata. Jadi dari populasi itu akan keluar X bar 1 dikurangi X bar 2, X bar 1 kurang gitu ya. Makanya jadilah distribusi samping rata-rata. Sehingga di sini Z-nya, statistik ujinya adalah ini si X bar ini berubah sekarang ini tuh jadi dua rata-rata. Ini statistik. Nah, yang jadi mu 0-nya itu kan rumus tadi hipotesis tadi 0 adalah mu1 sama dengan mu2. Kalau dia pindah adalah mu1 kurang mu2 adalah 0 gitu ya. Nah, jadi di sini mu1 kurang mu2 sebetulnya tadi kita buatnya 0 kan ini 0. Tapi kan kata Ibu tadi bisa aja orang membuatkan pengujian hipotesis bahwa selisihnya itu bukan 0 tapi 5 tadi ya. Ini kan jadi 5 nanti. Gitu, ya. Jadi secara umum kalau secara umum itu 0 adalah mu1 kurang mu2 adalah sama dengan D gitu ya. Jadi ini jadi D di sini ya. Jadi konsep kenapa di sini kurang mu2 karena rata-rata dari selisih rata-rata adalah mu1 kurang mu2. Simpangan baku dari selisih rata-rata adalah ini sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N1 diakarkan. Jadi tetap ini konsepnya ya. Ini adalah standar errornya ya. Kalau Anda ingat lagi, si ini kan standar error dari selisih rata-rata, gitu ya. Itu kan? Ini adalah, yang ini apa? Ini mu1 kurang mu2 adalah rata-rata dari X bar 1 dengan X bar 2. Kan waktu belajar di sudut samping, Z adalah X bar kurang mu X bar dibagi sigma X bar kan? Nah sekarang ininya, si X bar ini tuh jadi X bar 1 kurang X bar 2. Mu X barnya siapa? Mu1 kurang mu2. Sigma X barnya siapa? Sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Jadi konsepnya sama, tetap. Cuman diperluas sekarang distribusi samplingnya adalah selisih rata-rata. Mudah-mudahan dapat diikuti. Jadi pahami yang satu sampel, dua sampelnya mengikuti. Mungkin Anda bertanya, bagaimana bisa tahu bahwa variansnya atau standar errornya itu ini, kemudian rata-ratanya ini, nanti dipelajari pada PTP atau mungkin TEOS ya, bahwa memang rata-rata dari selisih rata-rata adalah sekian, varians dari selisih rata-rata adalah sekian. Dan kalau varians mau selisih mau jumlah sama, ini plus ya. Oke. Kalau misalkan mau mencari confidence interval gimana? Ya, kalau yang satu sampel kan ini mu1 ya, sama dengan kan X bar. Mu saja maaf, mu saja karena satu ya. X bar plus minus mau mu Z, mau T kan ini adalah standar error dari X barnya. Nah sekarang ya sama. Sekarang si X barnya adalah diganti dengan X bar 1 kurang X bar 2. Ya, Z-nya ya boleh Z, boleh T, nanti bergantung semuanya kita atau tidak. Ini standar errornya sama aja. Sekarang ketika dua sampel, ini khusus untuk yang independen, ya. Oke, kita lihat lagi. Apa nih? Oh, kalau tidak diketahui, kalau diketahui ada sampelnya adalah acak, paling bebas, kemudian distribusinya normal, kemudian varians populasinya adalah tidak diketahui, tapi diasumsikan sama. Ini yang lucu ini. Karena memang sebetulnya diuji. Populasinya itu tidak diketahui, tapi diasumsikan sama. Nanti diuji, benar nggak sih sama gitu ya. Nah, ketika ini
diasumsikan, maka pakai T. Selalu ya, kalau sigma-nya tidak diketahui, lihat N-nya, kalau N-nya besar, gunakan Z. Kalau N-nya kecil, gunakanlah T. Tapi di sini, karena dua sampel, selain normal, N-nya kecil, variansnya kemudian. Nah, boleh pakai T. Rumusannya sama dengan tadi. Dengan yang Z, bedanya di standar errornya. Ya, standar errornya kan lebih nggak complicated sih sebenarnya. Beda aja lah. Standarnya beda. Jadi si ini tuh standar error kan? Standar error dari X bar 1 dikurangi X bar 2. Ini bentuknya. Kok ada P ya? Ini varians gabungan. Varians gabungan. Kita tahu rumus varians gabungan adalah N1 kurang 1 S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 S2 kuadrat dibagi N1. Nah, sebenarnya ini bisa gini. Bisa gini. N1 tambah N2 kurang 2. Kalau simpangan baku ya diakarkan. Ya. Kalau misalkan sampelnya banyak, ya sampelnya banyak kan 3. Berarti ini simpangan, kalau ini varian ya. N1 kurang 1 S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 S2 kuadrat ditambah N3 kurang 1 kali S3 kuadrat dibagi N1 tambah N2 tambah N3 kurang 3. Kalau 4 ya diperluas lagi. Gitu ya. Jadi ini varians gabungannya. Ini simpangan baku. Ini ada full. Ini hubungan ya. Asal variansnya kemudian. Ya. Ini pakai T. Kalau T kan ada degree of freedom. Degree of freedom-nya ini ditambahin kan N1 min 1. Sampel kedua N2 min 1. Kalau dijumlahin kan N1 tambah N2 minus 2. Jadi ini ya. Oke, itu confidence intervalnya. Kita lihat ke contoh ya. Misalkan diperoleh data sampel tentang upah harian karyawan lepas di dua perusahaan A dan B dalam dolar sebagai berikut. Ini ada perusahaan A, ini perusahaan B. Dari perusahaan A diambil sampel 20 karyawan. Rata-rata upah hariannya 20,75 dolar. Bentar ya. Di devis standarnya adalah 2,25 dolar. Lalu di karyawan perusahaan B-nya diambil 15. Rata-ratanya sekian, cuman sekian. Nah, pertanyaannya apa ya? Ini diasumsikan kedua populasi, ini karena kecil ya, 2015 kan kecil, di bawah 30. Diasumsikan kedua populasi upah mendekati distribusi normal dan variansnya sama. Oh, ini udah aman, ada asumsi upah karena upahnya dan variannya sama, varians upahnya sama. Apakah upah karyawan di kedua perusahaan itu berbeda? Angka 5%. Pasti di antara saudara ada yang pikir, tadi katanya dikatakan kecil itu di bawah 30. Sekarang ini 20, 15, oke lah di bawah 30. Tapi kalau misalkan yang ini adalah 35, ini 20, apakah masih boleh pakai T? Nanti lihat bahwa distribusi student itu kan di tabelnya ketika N-nya di atas 30, kita dengan Z ya, tabelnya. Ya. Oke. Nih, menguji apakah upah harian berbeda. Hanya berbeda saja pertanyaannya. Berarti kan hanya dua sisi ya. Kita tuliskan H0 H1-nya. H0 H1. Bagaimana? H0, kan langkah pengujian adalah H0 H1. Ya. Ini ada mu A, ada mu B kan? Parameter yang dituliskan bukan statistiknya, bukan X bar-nya. Jadi kalau ujian, ada nulis X bar, itu langsung salahin. Mu A sama dengan mu B. Kan hanya mengatakan berbeda saja. Tidak dikatakan bahwa di A lebih tinggi upahnya, enggak ada keterangan itu, di tutel aja ya. Mu A tidak sama dengan mu B. Terus apa? Alfa, ya. Alfa 5% itu. Ya. Lalu statistik uji. Itu kan tahapan pengujian hipotesis ya. Lihat asumsinya karena N-nya kecil, 20 sama 15 kecil, asumsinya normal. Oke. Terus variannya sama. Karena diasumsikan upah nih, upah itu normal, gitu ya. Kalau varians A adalah varians B tapi tidak tahu, ya, maka boleh pakai student. Yaitu rumusnya tadi X bar 1. Nah, jangan lupa. Ini nulisnya A dulu, berarti ini juga harus A dulu. A X bar B. Itu ya. Dibagi akar tadi itu varians gabungan. 1 per ukuran sampel A, 1 per ukuran sampel B. Maksudnya begini, kalau di sini nulisnya A dulu, kemudian B, maka ini harus A, B.
Kalau misalkan ini BA, maka ini harus BA. Karena apa? Supaya nanti si tandanya konsisten, ya. Jadi kalau ini kalau ujinya uji kanan, nanti harus positif kan HCT-nya. Kalau salah nulis, kan bisa negatif kebalikan, ya. Oke, kita isikan saja sekarang angka-angkanya karena sudah dihitung dari soalnya. Yaitu berapa? X bar A adalah 20,75 kan? 20,75. X bar B berapa? 19,8. Lalu varian gabungannya belum dihitung. Ukuran sampel ada 25. Ini salah ya? 20 benar. 20 ditambah 1 per berapa? 15. Ini berapa nih varian gabungan? 10. Adalah N-1, berarti 19 kali sekian ya. Udah hitung. 19 kali 2,25 kuadrat ditambah 14 kali 1,9 kuadrat dibagi oleh 35 dibagi 2, 33. 4,45. Apakah sama? 4,45. Halo, 4,45 kan? Ini berasal dari 20 kurang 1 kali 2,25 kuadrat ditambah 15 kurang 1 kali 1,9 kuadrat dibagi 20 tambah 15 dikurang 2. Mudah-mudahan sama nih. Kalau tidak sama, tolong diperbaiki. Pembilangnya itu berapa? 20,75 dikurangi 19,8 adalah 0,95 ya. Penyebutnya adalah 1 dibagi 20 ditambah 1 dibagi 15 kali 4,45 diakarkan. Angkatnya 1 kali 0,95. 1,32. Sama enggak? 1,32? 1,32. Halo? Kalau tidak ada yang membantah, itu anggap benar. 1,32, lihat tabel T, student. Student T-nya itu 35 dikurangi 2, 33 ya. Sama nggak hasilnya? Ya, tabel itu. Di DF 33. Nggak ada sih DF 33 mah. Ada juga 30, loncat ke 40 ya. Kan 35 kurang 2 kan 33 ya. DF 33 ya. Di alfa 0,025 karena itu tail 2,042 sih. Kalau di tabel mah 2,042 untuk 30, 2,021 untuk 40. 63 dibagi 2, 1,54. Ya, ini udah hasil interpolasi ya. Tidak ada sih tabelnya mah. Karena kan di tabel kita loncat ya. Tabel student kita adalah loncat. No-nya itu 30 loncat ke 40. Ya, untuk 0,025. Di sini hasil interpolasi 2,0454. 1,32 ada di mana? 1,32. Ada yang terima, ada yang tolak? Turun. 1,32 terima apa tolak?
Halo? Diterima, Bu. Diterima. Di sini ya, 1,32. Mana diterima? 0 diterima. Karena jatuh di daerah terima kan? Apa tuh kesimpulannya? Rata-rata upah harian di kedua perusahaan tersebut tidak ada perbedaan dengan keyakinan 95% atau dengan taraf signifikan 5% berdasarkan data sampel menunjukkan bahwa rata-rata upah harian dari kedua perusahaan tersebut adalah sama. Itu ya? Silakan kalimatnya mana yang penting benar dalam membuat kesimpulan. Silakan, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, coba dengan interval confidence. Kalau dengan interval confidence gimana rumusnya tadi? Dengan confidence interval 95% ya, gamanya 95%. Rumusnya gimana? Mu A dikurangi mu B adalah X bar A dikurangi X bar B plus minus, sudah kan? Varians gabungan 1 per ukuran sampel tambah 1 per ukuran sampel B. Ya, maka penaksiran kita adalah rata-rata A tadi berapa tuh? 20,75 dan 19,8. 20,75 dan 19,8. 20,75 dikurangi 19,8 plus minus tabelnya tadi udah ada tabelnya ya, 2,0154 ya itu ya. Ini varians gabungannya sudah ada kan tadi 2,46 dikalikan 1 per 20 1 per 15 ya. Ya kan tadi? Nih. 4,45 maaf, 4,45 ya. 4,45 varians gabungannya ya. Varians gabungannya 4,45. 4,45. Pak namanya lupa itu 4,45. Ya, tinggal dihitung. Masuk interval enggak ya? 4,45 benar ya. Coba kita hitung lagi. Aktif menghitung ya, meskipun Anda nanti di lab pakai Excel, manualnya juga Anda harus lebih cepat dari prodi lain, karena kita bisa hitung 1 per 20 ditambah 1 per 15, itu kan? Kali 4,45 diakarkan kali 2,014 kan? 2,0154 1,45 ini 1,45 bound of error-nya 1,45 ini margin of error kan ini 1,45 ini persisnya berapa nih? 20,75 dikurangi 19,8 adalah 0,95. Ini 0,95, maka nilai A minus B antara berapa dengan berapa? 0,95 dikurangi 1,45. 0,95 dikurangi 1,45 kurang di ini negatif kan ya? 1,45 dikurangi 0,95 1,5 ya? 0,5 0,5 negatif? Enggak. Kalau ditambahkan 24 ya?
1,3 1,45 ditambah 0,95. Betul ya, 24 ya? Halo? Ini tuh masih Iya, Bu. on. Betul, Bu. Oke. Nah, gini, ada ketentuan. Kalau kita membuatkan selisih ya, nih, selisih, terus dalam interval, kalau hasilnya itu ini minus, ini positif, itu diartikan signifikan. Artinya mu A tidak sama dengan mu B. Tetapi sebaliknya, kalau ini minus, ini positif, nih, minus, ini positif, itu diartikan non-signifikan atau mu A sama dengan mu B. Kenapa? Karena kalau diapit oleh negatif dan positif, kan nolnya masuk. Ya. Nah, sekarang gimana? Oh, ternyata minus dan positif kan? Maka diartikan mu A dengan mu B itu sama kan dengan hipotesis nol tadi yang kita tuliskan tadi ya. Jadi sama kesimpulannya ya. Kesimpulannya sama dengan pengujian hipotesis kan? Bahwa rata-rata upah karyawan di perusahaan A sama dengan rata-rata upah karyawan di perusahaan B. Ya, demikian. Jadi sekali lagi ingat, kalau dalam selisih rata-rata, ketika diapit oleh tanda yang berbeda, itu menunjukkan non signifikan atau tidak ada perbedaan. Ya, jadi selisihnya itu tidak berarti. Ada selisihnya 0,95 ya, tapi tidak berarti menurut statistik. Dengan keyakinan 95%. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bagus. Berarti dipahami betul. Halo, ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Oke, sih. Lancar dia ya. Sekarang ini, nih ada yang ungu nih. Tadi kan diasumsikan ya, apakah upah harian karyawan, asumsinya apa tadi? Normal dan variansinya homogen. Yang normal belum kita lakukan pengujian hipotesis nanti di non parametrik. Sekarang nih, yang ini asumsi ini aja. Oh, variansinya homogen enggak ya? Nih, ujilah apakah variansinya homogen. Homogen itu kan sama. Nah, tadi diasumsikan di soal. Sekarang kita akan coba uji. Karena perangkatnya ada. Ya. Di soal tadi udah ada perangkatnya, yaitu rata-ratanya berapa, simpanan bakunya berapa, perancapannya ada. Ya, nih. Kita akan coba uji berdasarkan asumsi normal bahwa variansinya itu akan diuji sama enggak ketika upah karyawan tersebut adalah berdistribusi normal. Kita akan uji apakah benar nih sama itu kan homogen ya. Homogen itu tidak berarti 5 sama dengan 5 ya. Bisa aja 5 dengan 3 sama, itu homogen ya. Berarti kita menguji dua varians ya. Varians A sama dengan varians B, varians A tidak sama dengan varians B. Ini artinya variansnya homogen ya. Homogen. Ini adalah variansnya heterogen. Oke. Alpha 5%. Statistik ujinya, karena tadi si X itu adalah upah itu normal, oke. Kita sah untuk menggunakan chi-square. Chi-square. F. Statistiknya adalah F. Ini baru kenalan loh kita sama F. Coba buka tabel F. Tabel terakhir ya, kita udah kenal Z sudah, T sudah, chi-square sudah, distribusi F. Anda sudah menemukan tabel F? Tabel 6. Untuk yang 5%, kita kenalan dulu deh sama tabel. Sudah ketemu belum?
Di sana ada gambarnya seperti chi-square. Ya, selektif. Terus ada yang diitemin, diarsir. Menunjukkan yang diarsir ini adalah yang ada dalam tabel, gitu ya. Di sini ada pembilang, pembilang ada 01, 02 ya. 01, 02. Pembilang penyebut. Ini kan pembilang. DF pembilang, ini DF penyebut. Oke. Lalu ada angka. Contoh nih. Kalau misalkan pembilangnya ini adalah 5, penyebutnya adalah misalkan 7. Untuk 5%, di tabelnya ada tulisan 0,05, ada? Yang dikasih kotak ya. Alfa 0, yang ini yang edisi lama, tapi sama aja kayaknya. Ada nggak 57 untuk 5%? Berapakah? 3,97? 97 ya, Bu? 3,97 betul. 3,97 ya. Oke. Nah, ini tuh untuk yang sebelah sana ini, kanan ini, dia kan positif seperti halnya chi-square. Nggak ada yang negatifnya. Terus tidak simetris. Tabel kita hanya diberikan untuk yang satu sisi saja, kanan aja di kanan. Terus kita berpikir nih, kalau dua sisi gimana ya nih contohnya? 5%. Kalau 5% berarti kita memerlukan ini ada unik nih, ada unik kalau dua sisi, di sini ada, gitu kan, namanya tutel nih, tutel kan, ya. Kalau 5%, berarti kan kita cari 0,025 dan 0,025, itu ya. Nah, misal ini pakai, belum ke soal ya, ini 5, ini 7. Ada nggak yang 0,025? Di tabel berikutnya, di halaman berikutnya 0,025 nggak ada? Ada nggak? Yang ibu malah nggak ada nih. 690 kelewat ada di sini. Cari tabel. 0,025 alfanya ada di tabel baca karya. Ibu punya tabel lain. Kalau yang sudah ketemu, tolong kasih tahu. Saya ketemunya 5,29. 5,29 tanya. 5,29 teh untuk 57. Iya, untuk 57 alfanya 57 teh, betul, 5,29. 57 teh di situ untuk alfanya 0,025 ya. Adalah tadi 5,29. Iya, Ibu. Betul. 5,29. 5,29 itu ya. Itu sini. Untuk yang kiri nih, yang di sini nggak ada tabel. Dia tuh dicarinya nggak ribet. 1/F 0,025 terus dibalik ininya dibalik DF-nya. DF-nya adalah jadi 75. Apaan sih 75? 75 teh pembilangnya 7, penyebutnya 5. Di 0,025. 75 berapa Pak? 6,85 Pak? Iya, Bu, 6,8. 6,85. Berarti ini angkanya 1/6,85. 0, kan? 0, ya? 0. Karena konsepnya 1/1 dibalik. Ya, dibalik nih 0,05. Jadi ini teh F 0,75 F 0,975 itu adalah 1/F 0,025, ini dibalik. Nah, kan ribet ya, dibalik-balik teh ribet. Nah, karena gini, untuk uji ini, untuk uji kesamaan varian, itu, misalnya siapa yang harus duluan? A terus B. Maka ini adalah varians A dibagi varians B. Nggak peduli mana yang kecil mana yang besar.
gimana dapatnya aja. Ini mah karena kita nulisnya adalah A di pembilang, B di penyebut. Ini kan hasilnya bisa besar, bisa kecil. Makanya dibatasi oleh dua daerah. Gitu. Sekarang kalau kita mau menghindari si ini, maaf, ini dihindari, boleh dihindari, di set aja. Di set bahwa F-nya itu yang besar, ya kan sudah S-nya ya, dibagi yang kecil. Nah, untuk kasus kita sekarang, mana sih yang besar teh? Yang besar mah ini ya, 2,25 ya. Ini yang kecil. Jadi sekarang si F kita ini yang besarnya adalah 2,25, yang kecilnya adalah 1,90. Dibagi, kebetulan sama, A per B ya, kuadratkan. Boleh kan 2,25 kuadrat dibagi 1,10 kuadrat kan sama aja dengan 2,25 dibagi 1,90 dikuadratkan kan? Nah, ini kebetulan A dan B-nya, A-nya lebih besar. Kalau misalkan A ngaruhnya kemana? Ke DF-nya. Jadi sekarang kalau untuk uji dua sisi begini, usahakan yang besar itu di pembilang, yang kecil itu di penyebut, supaya kita nggak usah ngitung ini. Supaya nggak usah ngitung daerah kiri. Kan kiri kan ribet satu per. Jadi daerah kritis kitanya juga, apa ya, hijau, merah, biru. Yang daerah kritisnya juga sekarang udah di-set, tetap dua sisi. Ini kan hasilnya 0, yang kiri mah. Yang kanan aja yang cari, yang kanan ini. Yang kanan berarti kita nyarinya di DF-nya adalah, siapa sih yang jadi pembilang? Yang besar kebetulan A ya, berarti kan 19. Yang kecil siapa? B. Berarti 15 kurang 1, 14. N kurang 1 ya. Ini 19, 14, DF 0,02. DF-nya 19 pembilang, 14 penyebut, lalu A-nya 0,025. Karena akan tutel. 0,25 pembilangnya 19. Ada nggak sih? Nggak ada ya. Penyebutnya adalah 14. 14 sih ada. 2,8. Ambil di 20 aja. Di 20. Maksudnya ke interpolasi ya. Lama interpolasi. Diambil 20. Kan banyak dikit nih. 2,84 ya. 2,84. 2,84. Berapa ya hasilnya belum dihitung. F-nya. F hitung kita berapa? F hitung kita adalah 2,25 dibagi 1,90 adalah 1,18 ya, dikuadratkan. Satu koma 4 ya? Bukan. 2,25 dibagi 1,90. Betul ya? 1,4 ya? Iya, Bu. Aha, 1,4. Oke. Tabelnya, tabel dari yang 20 aja, misalkan 19 ya. Interpolasi 2,84. Ini teh 2,84. Ini mau nggak usah dicari nggak apa-apa. Tapi konsistensi kita adalah alfa dibagi 2. 2,84. Sekarang ini 1,4. 1,4 kan lebih kecil dari itu. Kita berani naruhnya di sini. 1,4. Berani. Karena X di sini mah yang kita cari kan 0, 1 per kan pasti 0, kan ini pasti 0, ini 1,4 ini di daerah diterima. Jadi kesimpulannya harus diterima. Oh benar, variannya sama. Jadi ini kesimpulannya harus diterima ya. Harus diterima. Berarti varian A memang sama dengan varian B gitu. Ngerti belum? Saya masih belum mengerti, Bu. Yang mana? Yang 0,025. Oke. 0,025 untuk mencari tabelnya atau untuk mencari statistik ujinya? statistik ujinya, Bu. Oke. Statistik ujian gini. Kalau kita melakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan dua buah varians ini, ada statistik ujinya disebut dengan F. Ya. F ya, enggak.
H0, H1. H0, H1. Pasti kita bisa lah insya Allah membuatkan rumusan hipotesis. Varians A sama dengan varians B. Varians A tidak sama dengan varians B. Itu yang tipe pertama ya. Tipe kedua, varians A lebih besar sama dengan varians B. H1-nya varians A lebih kecil varians B. Tipe ketiga, H0, H1 adalah varians A lebih kecil sama dengan varians B. Varians A lebih besar dari varians B. Oke. Kita mendapatkan statistik ujinya adalah F asalkan sampelnya itu berdistribusi normal atau populasinya berdistribusi normal. Ini statistik ujinya ya. Stat uji F yaitu karena nulisnya A, B, maka ini S kuadrat A, S kuadrat B. Atau sama aja dengan SA dibagi SB kuadrat kan? Ya. Ini tanpa lihat mana besar mana kecil, nggak dilihat. Masalahnya daerah kritisnya. Ya. Misal ya, ini alfanya 5%, ini alfanya 5%, ini alfanya 5%. Lalu misalkan N-nya ya. N sekarang untuk A dan B, misalkan ini 4, ini 7. Ya. Nah, untuk varian dulu. Varian sampelnya, varian sampel B-nya adalah misalkan ini 12, ini 8 ya. Ketika kan menguji dua sisi ini, to tail, maka tabel kita itu dua sisi. Ini ada, kemudian alfanya dibagi 2 kan? 5% bagi 2, ini 0,025, ini 0,025. Nah, lihat nilai tabel di sininya adalah berarti kita harus melihat DF-nya. Itu ya. Kalau kita tidak peduli mana besar mana kecil, yang jelas hanya membandingkan A dengan B, pembilang A dan penyebut B, maka kita langsung nih, ini 0,25 ya. A pembilang, B penyebut. A berapa sih N-nya? 4. Berarti ini 3. Berapa B? 7. Kurang 1, 6. Dapat. Angka di sini adalah untuk di sini. Tetapi yang kiri merepotkan karena yang kiri itu tidak ada di tabel, yaitu yang kiri itu adalah 1 per F 0,025, DF-nya dibalik 63. Jadi nyari 6, 1 per kan di sini, 1 per kan. Bang. Kalau uji kiri gimana nih uji kiri? Uji kiri berarti tabelnya di kiri. Oh, ini mah nggak mau dijebak kan? Wah, harus di kiri 1 per kan ini. Tapi kita bisa akalin begini. Rubah saja hipotesisnya. Jadi begini. A0, H1. Yaitu, ini kan jadi di kanan ya. Varians B lebih kecil sama dengan varians A. Varians B lebih besar ya varians A. Jadinya di sini kan jadi uji kanan nanti. Di kanan kan tinggal lihat tabel. Tinggal pembilang penyebutnya siapa? Pembilangnya B, penyebutnya A. Udah aman di kanan. Ini udah aman di kanan. Nah, kembali ke dua sisi. Kedua sisi, kalau misalkan tetap SA dibagi SB, sementara SA tadi berapa ya? 4 ya? 8. Nih, kita balik aja, dibikin jadi kanan, jadi besar. Kalau yang pembilangnya besar, penyebutnya kecil, akan besar kan F? Kalau besar kan akan mendorongnya ke kanan. Jadi usahakan yang besar di pembilang, yang kecil di penyebut, sehingga tabel tetap to tail, tabelnya tetap to tail, ya, tabelnya tetap to tail. Ini ada. Tapi ini udah jadi besar kan nih, besar. Kita cukup ngitung yang kanan aja, asal konsisten pembilangnya sebagai DF pembilang, si penyebutnya menghasilkan DF penyebut. Gitu, jelas belum? Jelas, Bu. Oke. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Berarti kita ada 2 nih. Menguji 2 rata-rata, menguji 2 varian. Contoh 2. Silakan baca. Sekelompok sukarelawan, Ibu baca juga. Sekelompok sukarelawan beranggotakan 141 orang telah dilibatkan dalam suatu percobaan
untuk membandingkan dua buah treatment. Treatment 1 dikenakan terhadap 79 orang saja dan kepada 62 orangnya treatment 2. Nggak pakai P, nggak boleh. Mean dan deviasi standar dari responsnya adalah masing-masing 109, 46,2 untuk treatment 1, 128 dan 53,4 untuk treatment 2. Berarti ini rata-rata semua pokoknya ketahui, N-nya diketahui. Supaya tidak pusing, buat dulu tabelnya. Ya, tabelnya supaya gampang ngelihatnya kayak tadi, ya. Ada karyawan A, karyawan B. Sekarang treatment 1, treatment 2 ya. T1 dan T2. Supaya gampang ngelihatnya. Berapa N-nya? NT1, NT 79 ya. 79. Yang kedua, misalnya 62. Kemudian min. Minnya kan dari sampel. X bar. X bar 1 berapa? 109 ya. 109. Simpangan bakunya adalah 46,2. Dan 2 rata-ratanya simpangan bakunya 53,4. 53,4. Itu ya. Nah, apa pertanyaannya? Gunakan taraf signifikans 2% untuk menguji apakah kedua treatment tersebut memberikan hasil yang berbeda. Tutel lagi ya kita. Tutel. Untuk nomor A berarti kita siapkan H0, H1. H0-nya apa? Mu1 aja, treatment 1 ya. Mu1, Mu2, treatment 2. Berbeda atau sama ya? Oke, sama dengan tidak sama. Alfanya berapa? Bukan 5, sekarangnya 2 ya, 2%. Statistik uji apa? N-nya bisa. Sigma nggak tahu. Sigma 1 nggak tahu, Sigma 2 nggak tahu. Udah pakai Z aja kan ini bisa. Pakai Z. Oke. Z. Z-nya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2. Dikurangi kan, persennya mu1 kurang mu2 kan 0. Ini mu1 kurang mu2 kan 0. Ya. Dibagi akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Itu ya. Tinggal ganti sekarang angkanya. X bar 1 kan sudah ada 109. X bar 2 sudah ada 128. S1-nya ada 46,2 kuadratin. S2-nya ada 53,4. Sok, Ibu nunggu hasil ya. Silakan hitung hasilnya berapa nih. Bu, saya ketemunya min 2,22, Ibu. Minus 2,22. Oh, terima kasih. Tadi belum selesai. Minus 2,22 ya. Stop. Terima kasih ya. Minus 2,22. Yang lain? Ya. Buka tabelnya, dua sisi ya. Dua sisi, betul ya, 2,22. Dua sisi ya, tapi alfanya 1%, 2%. Ibu kena flat.
2,22 ya tadi ya, negatif 2,22. Sama kan Ibu? Minus 2,22 total ya. Statistik uji kita adalah minus 2,22, Z-nya minus 2,22, alfanya 2%, total ya. Total. Berarti kiri 1, kanan 1 kan? Ini 0,01, ini 0,01. Berapakah nilai di sini? Tabelnya Z, jangan lupa. Bukan lagi F sekarang, kan masih menguji kesamaan rata-rata lagi. Tabel Z. 1%, Z berapa? 0,01 nih. Apakah 233? Apakah 2,57? 58. Nol koma nol satu. Nol koma nol satu ya. Berapa? 0,01 teh. ,2,33 kan ya? Iya Bu, yang mendekati Yang mendekati ya? Iya. Negatif 2,33, positif 2,33 ya. Tadi ini negatif 2,22 ya. Ada di mana dia sih? Terima apa tolak? Di sini ya, terima ya. Iya Ibu. A0 diterima. A0 diterima. Berarti apa? Rata-rata treatment 1 sama dengan rata-rata treatment 2 ya. Jadi dengan taraf signifikans 2% berdasarkan sampel di atas, hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata respon dari treatment 1 sama dengan rata-rata respons dari treatment 2. Gitu ya. Kalau diminta cari p-value-nya gimana? P-value. Bagaimana? Cari aja minus 2,22, alfanya berapa, kalikan 2, karena tabel, kanan ujinya 2 sisi ya. 2,22 di tabel normal, berapa? 2,22. 2,22 adalah 0,0132. 0,0132 ya. 2. Jadi alfa topinya berarti 2 kali 0,0132 ya. Berarti berapa? 0,0264 ya. Dibandingkan 2%, lebih besar kan? Mana diterima ya? Mana diterima. Oke. Terjawab. Pertanyaan berikutnya apa ya? Bentuklah, confidence interval 98. 98 ya? 98. Confidence interval 98%. 98% confidence interval untuk mu1 kurang mu2 adalah X bar 1 kurang X bar 2. X bar 1 kurang X bar 2 ya. X bar 1 dikurangi X bar 2 plus minus. Sekarang mah Z kan? Satu kita ya. Di sini akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Ya, ininya adalah Z-nya 1% dari 2,33. Tinggal dicari nih margin of error-nya. Pastinya juga antara antara minus dan positif ya, karena kan H0-nya juga diterima. Ini banyak, bagaimana? Ya, Ibu nggak akan bahas detail, tinggal beban angka. Ini kan sudah ada. Antara berapa dengan berapa, nanti apakah kesimpulannya sama dengan ini? Apakah kesimpulannya sama dengan pengujian hipotesis? Itu nomor B ya. Nomor C,
Bagaimana percobaan jika penelitian percobaan di atas ingin meyakinkan bahwa respon tipe 2 bisa ini mah kan nggak usah dilakukan lagi ya, karena kan hasil A udah jelas bahwa sama, kan nggak mungkin ini yang lebih besar ya. Kalau misalnya ini 0 ditolak, baru akan kita uji di kanan. Ya. Oke. Demikian untuk dua rata-rata. Silakan ada pertanyaan. Jadi nomor C itu hanya menguji satu sisi ya. Mu1 lebih kecil mu2 ya. Mu1 lebih kecil mu2, tapi hasilnya akan diterima juga kan. Karena bukan kayaknya. Hasilnya akan diterima juga karena kan secara dua rata-rata yang detail aja harusnya kan diterima, tidak ada perbedaan. Ya. Ada pertanyaan silakan. Tinggal satu bagian lagi. 2 lagi sama 2 sampel dependen. Apa ya? Kalau tidak ada, lanjut. Hipotesis untuk dua sampel, dua proporsi ya. Berarti kan caranya sama ya. Ini ada uji kiri, ini uji kanan, ini dua sisi. P1, P2 ya. Boleh pindah ruas seperti yang tadi dipaparkan untuk rata-rata sama aja ya. Ini tidak ada perbedaan. Bedanya kalau uji rata-rata adalah ada pakai Z, ada pakai T. Menguji kesamaan dua varian hanya pakai F saja. Jadi kita sudah kenal ada F, ada Z, ada T, ada chi-square ya. Nah, untuk uji dua proporsi, maaf. Ini contoh nih. Contoh, ini caranya adalah memang harus dicek dulu bahwa N1 kali P1 minimal 5, N1 kali 1 minus P1 harus minimal 5 ya. Juga ini adalah untuk mengecek karena uji proporsi itu ukuran sampelnya harus besar. Yang jadinya diceknya dengan ini. Kemudian penggunaan statistik uji ini berlaku ketika ini terpenuhi ya. Tinggal diselisihkan. Kalau tadi selisih rata-rata, kalau sekarang selisih proporsi, maka ini P1 kurang P2, ini sama dengan mu P1 kurang mu P1 kurang P2 itu adalah P1 kurang P2. Waktu kita belajar distribusi sampling proporsi, kita punya statistiknya kan P ya, P nanti kan dia itu akan mengikuti norma gitu ya. Kalau kita ini adalah P dikurangi V gitu kan, akar V0 1 minus V0 per N gitu ya. Kalau sekarang statistiknya karena selisih proporsi, jadi 2 sama halnya dengan selisih rata-rata. Jadi ada P1 kurang P2, ini mesti normal juga. Nah, norma rata-ratanya adalah mu P1 kurang P2, variansnya juga P1 kurang P2. Nah, bentuknya seperti apa rata-rata P1 kurang P2 itu? Yaitu P1 kurang P2. Lalu varians P1 kurang P2-nya mana ini? P kali 1 min P. P-nya P yang baru, yaitu hasil perhitungan digabungkan. Jadi begini, dari sampel 1, ini ya, N1, ini sampel 2, misalkan ya. Ini misalkan diambil sampelnya 100, ini misalkan diambilnya adalah sampelnya 200 gitu ya. Kita tertarik pada kategori A gitu. Di sini A-nya sebanyak misalkan 50, yang A-nya itu kalau di sini A-nya itu 70. Oke. Maka kita punya proporsi yang baru nih, P yang ini dicarinya dengan yang P gabungan ya. Adalah 50 ditambah 70 dibagi 100 ditambah 200. Jadi si P yang baru ini adalah 120 per 300, 40%, berarti kan ya? Nah, dapatnya si P-nya 40%, ini 0,6, ini 1 per 100, ini 1 per 200. Ya. Jadi ada proporsi gabungan sekarang asal memenuhi asumsi ini. Kita lihat contohnya. Oke. Akan diuji apakah terdapat perbedaan sikap antara pegawai divisi 1 dan divisi 2 dengan kebijakan masuk kantor 3 hari dalam 1 minggu ketika musim pandemi. Dari divisi 1, di mana 36 diantaranya setuju dan 50 pegawai divisi 2
ternyata 31 yang setuju. Gunakan taraf signifikan 1% dan 5% untuk membuat kesimpulannya. Terdapat perbedaan sikap, hanya tutel aja ya. Kemudian yang diujinya siapa yang setuju aja. Kalau ini setuju, ini tidak setuju, harus disamakan. Artinya dari divisi 1 yang setujunya berapa, dari divisi 2 yang setujunya berapa. Ini kebetulan sama ya, setuju dan setuju. Oke. Maka di sini P1-nya tadi 36 dibagi 72 adalah 0,5. Yang setuju di divisi 2 adalah 31 dibagi 50, yaitu 0,62. Maka gabungannya adalah 36 tambah 31 dibagi 122 ya. Hasilnya 0,549. Nah, masukkan ke statistik ujinya Z ya. Z kita adalah statistik uji. Z ada apa? Stat ujian. Stat ujinya Z adalah P1 kurang P2, ini dikurangi 0 ya, karena ini kan 0. Ya, dibagi oleh akar dari P garis 1 min P garis kalikan 1 per N atau ditambah 1 per N2 kan tadi ya. Maka jawaban kita adalah Z sama dengan P1 kita 0,5. P2 kita 0,62. Itu ya, dibagi akar dari P garisnya 0,549. 1 kurang 0,549 0,451 ya. 51. 1 per berapa tuh N-nya? N1 T 72 ya, 72. Nah, itu bosan sih nggak tahu. Nah, pindah ke atas. Statistik uji kita adalah, kita ganti ya, P1-nya 0,5, P2-nya berapa? 0,62. Oke, dibagi. Ini salah errornya. 0,549 ya, P garis kan 0,549. 1 kurang 0,549 berarti 0,451 kan? 1 per 72 ditambah 1 per 50. Nah, dapatnya berapa? Jawab ini. Udah ada nih jawabannya nih. Nih, 1,31. 1,31. Ya, 1,31, maka ketika alfanya saja 5% kan ya? Alfanya 1% dan 5% ya. Untuk yang 5% 1,96. 1,31 karena diterima. Sekarang kalau seumpamanya alfanya 1%, kalau alfanya 1% yang biru. 1%, kalau alfa adalah darah krisnya gimana? 0,005 dan 0,005 kan 2,50 ya. 2,50, 2,58 kan? Iya, Bu. Ibu ambil 2,58. Pengen yang gede aja. 2,58 negatif. 2,58 positif. 1,3 makin jauh malah. Ya. Sedikit ya. Mana diterima juga ya. Non diterima. Artinya apa? Kesimpulannya nih, conclusion-nya. Kan tidak menolak anon ya. Jadi kesimpulannya, jadi tetap ya kalau dalam pengujian hipotesis, dalam penelitian parameter, itu interpretasi itu perlu. Kita kan harus bisa menjelaskan kepada nanti konsumen kita yang meminta analisis ke kita harus bisa memaparkan hasil ulah susah-susahnya itu harus jelas ke mereka. Apa ya? Jadi dengan taraf signifikan 1 dan 5 ya. 1,5% berdasarkan sampel tersebut disimpulkan bahwa apa? Kebijakan tersebut disetujui oleh kedua. Tidak ada perbedaan sikap dari karyawan di kedua divisi tersebut terhadap kebijakan kerja tadi ya. Jadi untuk menyimpulkan itu sebetulnya di sini harus sudah, nah ini the two proportion are equal tuh bisa diartikan bahwa proporsi mereka yang setuju dari kedua divisi tersebut tidak ada perbedaan. Itu ya.
Di sini adalah ada perbedaan sikap dari karyawan yang bekerja di divisi 1 dan divisi 2 gitu ya. Jadi kalau ini sudah jelas di H0 H1-nya verbalnya jelas, maka ketika kita menerima H0, menerima H1 kan tinggal merefer ke sini aja. Oh, baca aja H1 ketika H0 ditolak. Baca aja H0 ketika H0 diterima. Lebih gampang dalam membuat kesimpulan, ya. Oke. Sekarang ini apa? Oh, confidence intervalnya ya sama ya ini. P1 P2-nya kan nggak ada tadi 0, berapa tadi kan? P1-nya 0,5, P2-nya 0,62, Z-nya ya 1,96 ketika 95%, 2,58 atau 2,7 ketika 1% ya 99%. Ini sudah ada nih. P1-nya 0,5 kali 0,5 per ya P2-nya 0,52 ya 0,48 per sekian ya. Bisa dicari ya. Nah, sekarang ini contoh kedua. Sebuah perusahaan asuransi melakukan penelitian terhadap kecelakaan mobil di sebuah kota besar berdasarkan karakteristik dari pengemudinya. Dari sampel acak berukuran 400 catatan kepolisian, 120 pengemudi yang masih lajang kaget itu, mengalami kecelakaan mobil minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir. Jadi yang ditekankan kan kalau proporsi kan kategorikal ya. Kategori apa gitu ya. Ini berarti kecelakaan mobil minimal 1 kali dalam 3 tahun. Itu yang diperhatikan yang A atau B gitu ya. Ini yang diperhatikannya adalah kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil minimal 1 kali dalam 3 tahun. Terus yang dari 600 pengemudi juga sama, dicari yang sudah menikahnya 150. Pengemudi yang sudah menikah 150 diantaranya adalah mengalami hal tersebut. Coba kita cek dulu SPP2-nya. Ini kategori di sini adalah sudah menikah. Kalau ini mah masih lajang ya. Jadi kategorinya teh format. Kategorinya tuh lajang dan sudah menikah. Karena apa? Kalau sudah menikah mah kan ada mikir ada anak, ada istri ya. Kalau masih lajang mah paling pacar ya. Orang tua aja masih pikir. Lajang sudah menikah. Tapi ya dipilih N-nya berapa yang lajang? 400. Yang udah menikah 600. Terus yang termasuk kategori tadi yang kecelakaan minimal 1 kali dalam 3 tahun adalah 120 ya. 20. Kalau ini yang menikah mah 150. Ya. Berapa P ini? Ini 30% ya? 0,3. Ini 100 dibagi 600 kan berapa? 0,4. 0,4. Kok 0,4? Enggak sih? Iya ya. Lebih besar. Betul nggak? 0,25 Bu. Bukan 0,4 ya. 4 ya, terima kasih. 1/4. 1/4 tuh 0,25. Terima kasih ya. Nih, wah kalau lihat angka dulu ya. Kayak nonton bola, lihat angka dulu. Berapa nih? Oh, ini 30%, ini 25%. Kelihatan ya, ini beda ini sedikit ya. Sedikit ya. Lebih hati-hati tadi. Tapi ini secara statistik signifikan nggak sih perbedaan 0,05 ini? Maka kita harus mengujikan H0, H1-nya ya. Pi lajang, Pi menikah. Jadi kasusnya kategori tadi itu kelompok populasi satunya adalah lajang, populasi satunya adalah menikah. Ini adalah lajang, Pi menikah. Jadi yang lagi populasi itu ini ya, lajang. Jadi 1-2-nya tuh lajang menikah. Kasusnya apa? Kecelakaan 1 kali selama 3 tahun. Minimal 1 selama 3 tahun terakhir. Apa ya? Oh, yang sudah menikah lebih berhati-hati. Berarti lajang lebih besar gitu kan ya? Mau lebih kecil sama dengan boleh, sama dengan juga boleh. Apanya 5%. Tadi lagi gitu. Tadi ya. Ibu mau ngejar 2 sampel dependen nih, karena mungkin minggu depan apakah kuis atau tidak bergantung nanti kuang sheet.
hitung ya. Oke. Nah, ini related nih, dua sampel independen. Oke. Tadi untuk kasus dua sampel independen, populasi dibagi dua, mau ukuran sampelnya sama atau tidak nggak masalah, paling bebas. Tapi kalau sekarang dua sampel independen bisa dipasangkan, bisa juga satu objek diukur dua kali. Ya, itu beri gambaran terus ini, langsung ke gambaran ini, gambaran contoh ilustrasi. Misal nih, misal ibu teh punya pabrik permen. Ingin diketahui, misal ingin diketahui apakah pemberian bonus kepada karyawan perusahaan A, ya, efektif meningkatkan kinerjanya. Diamati produktivitas kerja karyawan sebelum dan setelah diberi bonus. Berarti ini diambil sampel ya, diambil sampel. Oke. Nih ada karyawan di sini. Ini produktivitas kerja sebelum setelah. Ini hanya ilustrasi ya. Karyawannya tuh ada A, ada B, nama karyawan sama dengan perusahaan. Gantilah perusahaan, jangan perusahaan A. Q, A, B, C, D, E, 5 orang aja loh. Ilustrasi ya. Nih produktivitas kerjanya. Sebelum dikasih bonus, A itu bagus 80. Setelah dikasih bonus, wah bersyukur alhamdulillah dapat bonus, dapat 90. B udah bagus 70. Karena kecewa dengan pemberian bonus yang kecil, turun 60. C yang asalnya 50 naik jadi 85. D mah ada orangnya santai ya, bahagia ya. Bahagia tapi tidak produktif. 60 atau yang 60 mau dikasih bonus banget orang lain. Ya. Terus ada lagi yang terakhir E adalah asalnya itu 65, dia bersyukur juga jadi 90. Ya. Nih, kelihatan 80 ke 90, 70 ke 60, 50 ke 85, 60 tetap dia mah standar. Ini konstan ya. 65 naik juga. Ya, oke. Nah, karena akan apa ya, logika lah ya, nalar kita. Kalau seseorang dikasih bonus, maka diharapkan secara teoritis ya, bahwa kinerjanya akan meningkat. Jadi diharapkan setelah itu angkanya akan besar. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Jadi setelah itu kondisinya akan meningkat. Itu menunjukkan efektif pemberian bonus. Sekarang kita diharapkan pada dua kelompok pengamatan. Karena tadi barusan ya, sudah belajar menguji dua buah rata-rata, mungkin kita berpikir, udah aja uji mu sebelum dengan mu setelah, gitu ya. Kalau mu sebelum lebih kecil dari mu setelah, berarti tidak efektif. Kalau besar, berarti efektif. Kalau sebelum lebih kecil dari setelah adalah efektif ya. Kalau mu sebelum lebih besar dari setelah, berarti tidak efektif. Kalau sama dengan ya nggak ngaruh gitu ya. Kan perusahaan mikir, ngeluarin uang kan harus ada dampaknya juga ke perusahaan. Nah, ini mah kan berarti dua sampel independen. Sekarang mah kan satu objek diukur 2 kali. Dia juga kan udah aja diambil ini beda nih, apa D perbedaannya, deviasinya. Nah, kita punya variabel baru nih si beda nih, beda itu boleh sebelum kurang setelah, boleh setelah kurang sebelum. Nah, enggak, pada yang mana nih? Mau dipilih yang mana? Setelah dikurang sebelum aja, Bu. Oke, yang lain mudah-mudahan setuju ya. Ini kan nggak dosa ngambil sebelum kurang setelah juga ya. Kita akan ambil nih
Siapa benar Iksa atau siapa? Iya, Bu. Oh, Iksa. Nih, teman-teman Iksa mau setelah ya? Setelah dikurangi sebelum ya? Iya, Bu. Oke, yang lainnya misalkan Aryo atau siapa? Sebelum kurang setelah juga mah enggak. Tasya juga mah enggak. Ya, Ibu ambil ini ya, setelah dikurangi sebelum. Oke. Kalau setelah kurang sebelum, pasti angka-angka di sini itu adalah 90 kurang 80 ya. 60 kurang 80 adalah 10. Ini mah min 10. Ini adalah 35 ya, positif. Ini adalah 0. Ini adalah 30. Gitu kan? Berarti kita sekarang punya variabel baru, yaitu D. Nah, D ini bisa dicari rata-ratanya kan? Dari variabel baru ini bisa dicari rata-ratanya. Bisa dicari simpangan bakunya. Ya. Nah, sekarang kita bikin hipotesisnya. Hipotesisnya adalah karena kita sudah menetapkan D itu adalah setelah kurang sebelum, maka kita buatkan H1. Kalau ada D garis, maka ada populasinya ya di situ, yaitu parameternya mu D. Mu D, mu D. Karena kita bicara variabelnya D, duren. Kalau ini B, jadi mu B. Ya. Kita punya hipotesis adalah karena akan menguji efektif, ya, efektif berarti di sini kita bicara ada 0 dan 0 ya, 0. Kalau si bedanya itu 0 kan sama aja sebelum dan setelah. Kalau bedanya positif berarti setelah kurang sebelum, efektif itu kan setelah lebih gede dibandingkan sebelum. Maka kita nulis lebih besar 0. Berarti bonus efektif ya. Efektif. Kalau ini lebih boleh sama dengan lebih kecil, ini tidak efektif aja. Bonus tidak efektif. Itu bagi penganut setelah kurang sebelum. Bagi yang teman Iksa yang saya mau nggak mau kayak Iksa, mau sebelum kurang setelah aja. Kalau sebelum kurang setelah, efektifnya itu adalah kebalikannya kan? Efektifnya itu mu D dikurang lebih kecil 0 kan? Baru katakan efektif kan ya? Ngerti nggak? Jadi tanda lebih besar lebih kecil ini bergantung D-nya mau apa? Setelah kurang sebelum kurang setelah. Tapi tidak bisa digeneralisir ya. Kenapa? Efektif tidak efektifnya itu kalau sekarang kan kita menginginkan setelahnya itu harus besar. Itu katakan efektif. Kalau waktu mah yang cepat kan yang terkanya efektif itu. Bisa aja kan caranya efektifnya itu tidak harus yang lebih besar gitu maksudnya. Ya. Oke, bergantung permasalahan. Di sini mah karena kaitannya dengan produktivitas kerja, yang besar itu adalah yang bagus, berarti yang lebih besar 0 itu adalah yang efektif. Paham ya? Oke. Maka statistik uji kita sekarang adalah masih student P, yaitu D garis dibagi simpangan bakunya per akar N, atau T sama dengan, kalau ini kan kagoknya di bawah, naikkan aja ke atas D garis kali akar N dibagi simpangan bakunya. Siapa sih N? N mah 5 orang ini. A, B, C, D, E 5 orang. D garis siapa? Ini tadi. 10 tambah min 10 tambah 35 tambah 0 tambah 30 dibagi 5. Itu D garis. Simpangan baku ya dihitung simpangan bakunya dari sini. Itulah simpangan bakunya. Masukkan ke distribusi statistik ujinya. Distribusi samplingnya. Oke. Kemudian ya tabelnya DF-nya berapa? Yang 1. Asal produktivitas kerja berdistribusi normal. Begitu gambarannya. Ya, maka kita lihat di sini, nih, poinnya poin besar ya. Ada uji kiri, ada uji kanan, ada 2 sisi. Kalau 2 sisi kaitan dengan tadi produktivitas kerja, berarti kan kalau H0-nya diterima sama aja pemberian bonus itu, jadi nggak usah lagi dilanjutkan. Kalau misalkan tidak sama, oh ada perbedaan. Tapi untuk bisa menetapkan nanti dilanjutkan atau tidak kan sebaiknya one tail ya. Kalau two tail maka lebih tidak sama dengan bisa menurunkan, meningkatkan produktivitasnya. Tapi kalau sudah mengarahkan lebih besar atau ke lebih kecil, yaitu sudah mengarah ya, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Ya, contoh lah ini nih, sama ini juga. Oh ini mah apa? Pelatihan ya. Ini ada salesnya ada berapa orang nih ya? 5 orang. Kemudian yang banyaknya komplain sebelum dan setelah pelatihan. Perbedaannya ada. Nah, ini contohnya. Hasilnya
apa? Ini mah hanya perbedaan itu memberikan efek yang berbeda tidak terhadap komplain dari konsumen ya. Ya, hasilnya apa nih? Ini kan hanya kalau diterima berarti nggak ada perbedaan. Pelatihan itu berapa bayarnya? Kalau nol diterima, nol ditolak, H1 diterima, ada perbedaan, gitu ya. Cuman perbedaannya nggak tahu turun apa meningkat. Di sini mah 2-1 berarti setelah kurang sebelum ya. Nah, kalau misalkan, nah ibu tanya, untuk banyaknya komplain ini kan ranting ya di script ya. Kalau di sini mengambil D-nya setelah kurang sebelum, kalau H0 ditolak, itu artinya apa? Efektif nggak sih pelatihan? Setelah itu komplainnya lebih banyak ya, karena kan T-nya positif, negatif maaf. Nyatanya negatif ya. Kalau negatif mah berarti kan apa? D-barnya kan negatif ya. Negatif itu kan kecil kurang besar ya. Berarti menurun kan jumlah komplainnya ya. Terus signifikan nggak? Yang 1,66 daerah kritisnya mana? Belum dibuat. Daerah kritisnya adalah ini one tail 1% ya? 1%. Gimana 1%? Student. Ini ya. Wah, dua sisi apa? Nah, dua sisi ya. Teleponnya tuh. Dua sisi ya. 1%, dua sisi tabel T. Satu sisi. Dua sisi. Alfanya 1% bagi 2. 0,005. 0,005. Tapi tabel student 0,005. Nu-nya adalah 5 kurang 1 kan 5 orang tadi 4. Berapa ya? Ada yang sudah dapat tabel student T 0,005. 4,604 di ibu mah 4,604 sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya, minus 4,604. Tadi statistik ujinya negatif 1,66 ya, bentar ya. Nih 1,66 ya, negatif 1,66. Ada di mana dia? Di sini ya. Diterima, Bu. Diterima ya. Min 1,66. Sia-sia ini pelatihan teh. Ya ada perbedaan ya. Tadi kan mu D-nya sama dengan 0, mu D-nya tidak sama dengan 0. Kalau hal diterima kan tidak ada perbedaan kan? Jadi pelatihan tidak efektif ya? Betul nggak? Iya. Ini kan? Oh ini udah. Pastinya udah. Ini udah. Udah. Ini contoh. Ada pertanyaan siapa? Nih. Manualnya diterima. Ini terima. Berarti banyaknya komplain sebelum dan setelah itu sama aja ya. Setelah pelatihan dan sebelum pelatihan itu si orang ini teh memberikan pelayanan kepada konsumen. Ini banyak komplain sebelum pelatihan, jadi turun nih 4, 20, jadi 6, ini 2, ini tetap ini 0 turunnya. Tapi ternyata tidak ini ya, minus 1,66 kan diterima ya tadi. Mana diterima ya? Nggak ada perbedaan antara sebelum pelatihan dan setelah pelatihan untuk 5 orang tadi. Untuk seluruh peserta pelatihan dengan mengambil 5 orang.
Silakan, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Hari ini udah selesai nih, Ibu. Ini untuk multivarian sudah dibahas tadi. Sudah. Ini juga sudah. Ini ketentuannya nih udah dibahas nih, Bu ya. Ini mah contoh nih, ini 2,5337. Mana terbesar nih? Ini 1,3 dibagi ini ya. Nah, udah contohnya ini udah. Ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Tidak ada tugas.